Baik, perkenalkan nama saya Imade Astawa dengan NIM 231510101016. Di sini saya akan mempresentasikan teknologi yang saya pilih yaitu Internet of Things yang kita lebih kenal dengan sebutan IoT. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengertian dari IoT. Nah, IoT atau Internet of Things adalah sebuah konsep di mana objek mampu mengirimkan data menggunakan jaringan untuk melakukan aktivitas kerja tanpa bantuan dari manusia atau interaksi dengan perangkat komputer. Nah, IoT ini pertama kali dikenalkan pada tahun 1999 oleh Kevin Austin ketika beliau bekerja di Auto ID. Nah, cara kerja dari IoT ini ada beberapa tentunya. Nah, Internet of Things menunjuk pada jaringan objek fisik yang terhubung ke internet yang dapat saling berinteraksi atau bertukar data. Nah, cara kerja dari IoT ini melibatkan beberapa komponen, yaitu yang pertama, yaitu perangkat dari IoT, meliputi sensor yang terhubung ke internet. Nah, yang kedua, ada koneksi internet tentunya. Nah, perangkat IoT ini wajib terhubung ke internet dengan menggunakan berbagai teknologi untuk memungkinkan pertukaran data. Contoh, kita bisa menggunakan Bluetooth, Wi-Fi, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada data seasoning. Nah, di data seasoning ini sensor yang akan mengumpulkan data. Nah, yang keempat ada pengiriman data. Nah, pada saat ini data akan dikirimkan ke server. Nah, selanjutnya, setelah data dikirimkan ke server, ya akan ada pemrosesan data, itu yang kelima. Nah, data akan diterima, dianalisis oleh server, dan kemudian langkah yang terakhir yaitu aksi. Nah, pada aksi ini dari server akan memberikan tanggapan secara otomatis untuk melakukan kegiatan yang disuruh. Seperti contohnya, disuruh untuk menghidupkan lampu, mengunci pintu, dan lain sebagainya. Nah, contoh dari IoT sendiri itu banyak sekali ya tentunya. Nah, yang pertama itu ada rumah pintar. Nah, di rumah pintar ini kita bisa mengenalkan beberapa perangkat yang ada di rumah kita, seperti lampu, pintu, ataupun termostat. Nah, di rumah pintar ini kita bisa menggunakan smartphone sebagai pengendali utamanya. Nah, yang kedua itu ada kesehatan digital nih. Nah, di kesehatan digital itu menunjang kesehatan perangkat kesehatan yang terjadi yang digunakan pada rumah sakit. Nah, contohnya yaitu seperti pemantau detak jantung, pemantau glukosa, dan juga pelacakan kebugaran. Nah, yang ketiga ada manufaktur cerdas. Nah, manufaktur cerdas ini biasanya digunakan pada pabrik-pabrik. Nah, pada manufaktur cerdas ini menggunakan sensor untuk meningkatkan efisiensi produksi secara real time. Nah, yang keempat itu ada transportasi pintar, seperti pemantauan lalu lintas, manajemen parkir, navigasi, dan juga kendaraan otonom lainnya. Nah, di Indonesia ini juga sudah ada transportasi pintar seperti yaitu kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dengan Bandung. Dan juga selain itu ada mobil Tesla yang bisa autopilot. Nah, yang terakhir itu yaitu kota pintar. Nah, kota pintar ini meliputi sebagai pengelolaan energi, sistem transportasi publik, dan manajemen limbah, dan layanan publik. Nah, di Indonesia sendiri, pada saat ini akan dikembangkan kota pintar yang akan ada di ibu kota negara baru kita, yaitu di Nusantara pada tahun 2024. Nah, menurut Gartner Hype Cycle ini, IoT itu training kapan sih? Nah,
IoT ini trending di Gartner Hype Cycle itu terjadi pada tahun 2020, mengalami proses di mana peak of invalid expectation, di mana pada saat itu IoT ini sangat banyak menggunakan dan juga sangat ngetrend. Tidak sampai di situ saja, IoT sampai sekarang masih berkembang, bahkan makin banyak yang menggunakan untuk mempermudahkan pekerjaan manusia tentunya, dengan pengaplikasiannya yang tergolong mudah dan juga mudah untuk dipahami. Nah, sebelumnya juga saya sudah menjelaskan, yaitu di bagian kota pintar, di mana di kota pintar ini merupakan penerapan dari IoT yang sangat-sangat bagus tentunya. Nantinya kita akan bisa menemukan kota pintar ini di Indonesia, yaitu di ibu kota negara kita yang baru nanti, yaitu di ibu kota Nusantara. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, dan terima kasih.